Mana tadi A ini ya? Ya. Om kasih A minor. Dengarkan baik, kecil dikit Om. Ya, saya mau ngetes suara mereka soalnya. Dan sekarang kalau Anda punya telinga hendaklah mendengarkan. Maka sekarang dengarkan dengan baik, jangan salah. Oke, A minor. Ta 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 ta. Bisa? Kelompok A nadanya. Teman gua teman. Ta 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 ta. Oke, siap. Tete suaranya ini orang Bernadette ya, siap. 1, 2, 3, iya. Ta 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 ta. Hey. Kayaknya keras. Ada lagi. Om jangan dibantuin ya, biar mereka ini siap. 1, 2, 3, iya. Ta 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 ta. Hey. Woi, udah halus ya. Sekali lagi. Yang keras, nanti akan lawan kelompok B. Oke, siap. 1, 2, 3, iya. Ta 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 ta. Hey. Oke, tepuk tangan kelompok A. Ya, tangan kelompok B. Dengarkan baik-baik, karena orangnya lebih banyak, nadanya beda. Ini ibu-ibu semua lagi. Oke, siap ya. Amin lah. Ya saya mah. Ta ta. Ta. Bisa? Gampang kan? Gampang, siap. Dengarkan baik-baik. Oke? 1, 2, 3, iya. Sebentar. Siap. Nah, itu bisa sih ngomongnya. 1, 2, 3, iya. Iya. Bagus, tapi belum keluar semuanya. Oke, keluarkan ibu ya. Siap. Kita lawan kelompok A itu nanti. 1, 2, 3, iya. Iya. Bagus. Pintar, tepuk tangan. Nah. Oke, sekarang dari kelompok A langsung sambung yang B. Oke, saya tes fokusnya. Jangan sampai mengikut nada A. Oke? Masih ingat nadanya? Astagfirullahaladzim. Ya, ingat? Ini kalau ngadapin di atas 60 gini nih risikonya nih. Ya, siap. 1, 2, 3, iya. Fokus, nada sendiri, fokus. Siap. Hei, oke, siap. Langsung sambung ya nanti ya. Awas nanti lupa lagi nih. Siap. Belum tes kitab suci nih, masih tata-tata nih. Siap. 1, 2, 3, iya. Langsung. Oke. Lagi. Hey. Iya, tepuk tangan. Aman. Good. Ya. Bagus. Ini. Oh, anak-anak cepet mereka hafal. Udah cukup. Udah cukup, tes vokal cukup. Ya. Oke.
Oke, saya tidak mau memaksakan ya. Mungkin sekarang masih ada yang masih. Baik, sekali lagi selamat sore semuanya. Ya, sore ini di sesi yang saya pertama ini saya mau melihat kembali panggilan hidup kita masing-masing, panggilan dasar kita, yaitu panggilan menuju kekudusan. Isinya apa saya juga nggak tahu, kita lihat sama-sama ya. Kita kenalan dulu ya, tadi sedikit sudah di-spill. Oke, ya. Tepuk tangan yang sudah pernah melihat saya. Yang sekarang ya. Tepuk tangan yang sudah pernah melihat dan mendengar Romo Eko. Ya, asal Bapak Ibu tahu, Romo Eko itu di rumah itu anak buah saya. Gak percaya? Saya ketua tim retret Pratista. Romo Eko anggota tim retret. Lebih tinggi mana jabatannya? Romo Eko. Dia di rumah anak buah saya. Meskipun di luar lebih terkenal, tapi sorry di rumah tuh bukan siapa-siapa. Ya. Tolong di silent Mama itu. Baik, nama saya Romo Paulus Juju di OSC. Di SF panggilan saya Romo Juju, Pastor Juju, atau boleh disingkat Moju boleh. Ya, saya adalah anggota Ordo Sancte Crucis atau OSC yang jubahnya seperti ini, seperti Romo Eko jubahnya. Ya. Saya sekarang bertugas di rumah retret Pratista di Bandung sana. Tadi saya bilang saya ketuanya. Romo itu anggota di sana. Gak punya hak apa-apa di sana. Ya. Tapi itu anggota yang kurang ajar memang. Giliran pergi ke Eropa dia yang pergi. Giliran Emos Journey saya yang kesini. Itu anggota yang kurang ajar memang ya. Jadi saya sudah 4 tahun di Pratista sebagai tim retret. Saya baru 5 tahun kehabisan, jadi masih baru sekali saya. Waktu itu tugas pertama saya di Paroki Karawang, perbatasan dengan Aceh ya. Di Karawang, lalu setahun di situ, kemudian dipindahkan ke Pratista. Saya dari Prancis, UK dan USA. Gak percaya? Kenapa sih meragukan banget? Saya itu peranakan asli Cisantana. UK-nya orang Kuningan, USA-nya orang Sunda asli. Jadi saya ngobrol dengan Bu siapa? Mana cerita? Maksud dari mana Kuningan? Oh deket dong di sini, bukan Jaksel. Kuningan di dekat Cirebon sana. Saya kampungnya di Cisantana. Kalau pernah ke Komaria di sana, itu kampung saya. Persis saya punya saudara, persis sebelah rumah saya, dia masih tante saya. Juga kalau nggak salah umat Paroki Bernadette, dia guru dia di siswa. Tapi saya nggak tahu di mana aja tempatnya. Belum pernah ke Bernadette saya. Tahu nggak ya? Ini media sosial saya, Instagram saya @paterrejon_wsj, TikTok saya ada @mojon_wsj. Ini TikTok mau? Maya lu juga. Margot punya TikTok. WA punya WA. Punya patokannya Pak Margot ya. Saya juga aktif di media sosial karena konsumen kami di Pratista itu tidak seperti di Samati ya. Kami setiap hari melayani itu sekolah-sekolah,
anak sekolah. Jadi saya sendiri harus berjuang untuk memperoleh pintu masuk supaya bisa dapat hati anak-anak ya. Salah satunya berselancar di media sosial supaya tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Meskipun ujung-ujungnya saya yang stres sendiri. Sekarang dia buka HP, lu kenal Veronica? Lu kenal semua. Ya. Sekarang kicau mania semua luar biasa ya. Tapi ya sudah, itu menjadi cara saya untuk bisa mengenal dunia anak-anak sekarang ini ya. Natal. Tata nggak ada kan? Cukup di saya aja ya. Eksklusif gitu. Assalamualaikum nggak bisa tata dia. Itu saya sudah 5 tahun jadi pastor. Saya pastor hasil cetakan masa pandemi jadi masa pandemi di Karawang hanya setahun, puji Tuhan. Karena setahun itu juga saya menghadapi yang mati terus, pemakaman terus. Ya karena pandemi waktu itu. Ya, akhirnya Tuhan menyelamatkan saya ke Pratista. Ya, puji Tuhan menghadapi yang hidup. Ya. Oke, kita next. Saya mengutip dari Yeremia 1 ayat 5 ini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu, saudara-saudari, Anda percaya bahwa Anda diciptakan, Anda lahir ke dunia itu dengan rencana Allah yang luar biasa? Percaya? Meskipun kadang hidup gini-gini aja, kadang kita juga merasa menyesali, mungkin pernah kecewa dengan berbagai hal. Tapi saya percaya bahwa kita dibentuk, kita sudah dikenal oleh Allah sejak dalam kandungan, sudah dikuduskan dan sudah ditetapkan. Ada cerita menarik ketika saya menanyakan kepada ibu saya, "Mah, dulu saya itu pas dikandung gimana sih?" Ibu saya cerita, makanya saya kutip ini. Jadi saya punya buyut, berarti buyut itu ibunya atau bapaknya kakek ya, nenek. Masih hidup waktu itu. Katanya setiap hari buyut saya itu pakai teh hangat selalu mengoleskan teh itu ke perut ibu saya. Setiap hari didoakan, wah anak ini mah nanti lahirnya Jumat Kliwon. Jadi kayak diramalkan begitu. Udah nanti kasih nama Jiji aja katanya. Nah, betul. Nama uyut saya itu Rama. Kalau di Sunda, Romo itu disebutnya Rama. Namanya Rama memang, bukan dia pastor. Selalu didoakan gitu. Dan betul saja, saya lahir malam Jumat Kliwon dan saya diberi nama Juju. Jadi saya sejak dalam kandungan sudah dikenal oleh buyut saya, diramal. Terus waktu kecil katanya sering diceritain sama mama, kakek itu sering gendong saya nyanyi leng-lengkung, gerak gede, gerak jangkung. Jadi cepat besar, cepat bertumbuh ya. Gerak sekolah ke Bandung, beneran saya sekolah ke Bandung. Jadi ada banyak peristiwa yang rupanya saya itu sudah ada banyak hal yang Tuhan menunjukkan berbagai caranya seperti itu. Saya yakin Anda juga punya pengalaman-pengalaman mungkin yang sama seperti itu. Ya. Nah sekarang buka HP sekarang, buka HP. Beneran itu saya tulis itu. Ini saya waktu itu Pak Margot mengunjungi saya ke Pratista. Saya kaget dengan apa yang saya temukan. Saya juga buka HP nih, ya. Buka HP, lalu tulis di Google, searching di Google itu bacaan liturgi atau Injil sesuai dengan tanggal lahir, bulan, tahun Anda. So, saya juga ikutan nih. Bacaan liturgi atau bacaan Injil
bacaan liturgi. Lahir saya 21 Januari 1994. Nih. Liturgi. Gak usah yang lengkap dengan beton, gak usah. Ya, bacaan liturgi aja. Kok saya jadi error saya? Pakai tahun. Oke, udah dapat? Ada hasilnya? Apa hasilnya, Bu? Ibu lahir kapan? 21 Juli 61. Lihat bacaan Injilnya tentang apa? Mana Ibu? Oh, itu gak ada misa kali nih. Menyesuaikan tanggal. Ada yang sudah menemukan bacaannya apa? Bacaan Injilnya. Ibu, bacaan Injilnya apa, Bu? Apa tentang apa itu? Sudah harus. Sekarang kalau sudah ketemu, baca atau lihat Injilnya hari itu. Boleh dilihat. Yang saya itu dari Injil Markus tentang Yesus memanggil dan mengutus 12 murid, memilih 12 murid. Ketika saya dengan Pak Margot mencari, ada Bu tentang apa itu Bu? Nah, ya, oke. Kalau sudah ketemu, itu jadi bahan permenungan Anda. Ya. Ketika Anda dilahirkan, bacaan Injilnya tentang itu. Saya ketika lahir ke dunia, bacaan Injilnya tentang Yesus memanggil ke-12 murid, menetapkan ke-12 rasul itu. Ini bukan cocokologi. Syukur kalau cocok. Saya merasa ketika Pak Margot mengatakan itu, wih, luar biasa ya, ternyata bacaannya ada tentang panggilan. Yesus memilih ke-12 rasul. Dikip boleh ditulis, dikip. Nanti itu jadi bahan permenungan Anda. Ketika Anda lahir, bacaan liturginya adalah tentang itu. Kalau ada yang cocok, puji Tuhan. Kalau tidak cocok, cocok-cocokan. Ya, bisa jadi ayat atau perikop favorit Anda, silahkan. Ya, sudah. Oh, ada suara. Nah, cari dia lahir tanggal berapa? Bacaan tentang apa? Ya. Tanggal lahir, bulan, tahun. Sudah ya, sudah dapat semua ya? Ya. Silahkan dicatat dan itu menjadi bahan permenungan kita bersama. Saya juga ketika disadarkan oleh Pak Margot, coba cari tanggal mau lahir, baca tentang apa. Saya bisa dapat ternyata nyambung dari tadi. Tuhan sudah menetapkan ternyata. Ya. Nah, ini jadi bahan permenungan. Saya mau menyadarkan kita semua bahwa mari kita mendasari hidup panggilan kita dengan sabda Allah. Ya. Romo, saya mah dulu Muslim atau dulu agamanya apa? Gak apa-apa, hari itu cari. Ya. Itu menjadi bahan pegangan dan refleksi Anda hari ini. Ya. Silahkan nanti kaitkan, renungkan dengan perjalanan hidup Anda sampai sekarang. Oke. Saya menjadi tersadarkan dengan dari Yohanes ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya. Apakah kita yang milih Yesus? Atau Yesus yang milih kita? Yesus yang milih kita. Ya. Dari sekian banyak umat Bernadette, hanya berapa yang ikut Emmaus? Berapa ini? 127.
100. Ya. Anda yang milih, ikut atau dijebak oleh teman yang lain? Ya. Yang namanya iklan ya, pasti menarik dan manis ya. Setelah ikut, waduh 9 bulan saya nggak bisa keluar romo dari Emmaus ini ya. Oke, ini yang pertama-tama saya mau mengajak kita semua menyadari panggilan hidup kita masing-masing. Mama terima kasih ya inspirasinya ya. Oke. Panggilan dasar sebagai seorang yang sudah dibaptis. Semua di sini sudah dibaptis pastinya? Sudah ya? Dan sebagai pengikut Kristus. Oke. Ingat Tria Munera Christi. Makanan jenis apa itu Romo? Ada yang tahu Tria Munera Christi? Nah, orang tuanya wajib jawab itu karena anaknya. Ada yang tahu? Orang Katolik? Ini panggilan dasar kita sebagai yang sudah dibaptis. Tria Munera Christi. Jangan searching di HP. Tuhan melihat meskipun saya tidak melihat Anda. Itu Tritunggal Bapak. Trianya itu 3 artinya. Muneranya apa? Hah? Bagaimana Pak? Pak siapa namanya? Pak Thomas? Ragu biasanya Pak Thomas nih. Apa Tria Munera Christi? 3. Kristinya Kristus tuh. 3 tugas. Nah apa 3 tugas atau misi keselamatan dari Kristus? Ya, halo, sudah di HP. Ya, Nabi, Imam dan Raja. Oke, ingat. Sekarang saya ingetin. Hai orang-orang yang sudah dibaptis, ingat panggilan dasar kita. Ya, ini bukan hanya tugas imam, bukan hanya tugas suster. Tugas kita semua yang sudah dibaptis menjadi nabi, imam, dan raja. Ya. Kita lihat satu-satu. Menjadi nabi, bagaimana kita menjalankan misi keselamatan Kristus ini menjadi nabi? Terus berpegang pada kebenaran dan hidup menurut kebenaran yang telah ditetapkan oleh Kristus melalui gerejanya. Umat Katolik diajak untuk turut aktif dalam setiap karya pewartaan, baik melalui katekese, kesaksian hidup, dan lain-lain. Kan Anda ini udah ikut Emmaus Journey, berarti sudah siap mewartakan? Tidak ada jawaban? Ya. Siap. Sudah siap memberi kesaksian? Siap. Sudah siap memberi kesaksian? Siap. Terus apa yang akan diberikan? Oke. Siapa di sini yang hadir sebagai suami istri angkat tangan? Ya. Seragam. Pak Sabto. Sudah berapa tahun menikah Pak Sabto? Nah kan, ini kebiasaan laki-laki. Sengaja saya tanya laki-laki. Sudah berapa tahun Pak Sabto? Masih tahu 17. Betul Bu? Betul? Ya. 17 Pak Sabto. 17 tahun. Apa? Tetap setia dengan satu istri. Maksudnya istri yang satu ini. Gak bisa cari yang lain. Berarti kalau bisa Bu akan cari yang lain Bu. Sudah sehati. Cari aman jawabannya. 17 tahun ya Pak. 17 tahun. Yang senior, yang paling senior pernikahannya. Apa ini? Pak siapa namanya? Pak Suyono. Pak Siono. Mana istrinya? Ini Bu Agnes. Berapa tahun Pak? 40 tahun dong. 45.
Ada lagi, Bu? Mana suaminya? Suamiku mana suamiku? Lali. Jarene lali tahun nih. Oh, bukan gini, Bu, nolak tahun ini. Lali tahun nih nggak jarene. Lagi sedih gitu. Siap-siap ditanya itu. Udah berapa tahun, Bu? 30, tepuk tangan loh, 36. Ini 45. 5 tahun lagi bersama siapa? Buati katanya 38, 2 tahun masih apa? Ini 38, 36. pasangan nih. Itu juga pasangan. Ya. Ini pasangan nih. Tenang, Bu, tenang, Bu. Ini pasangan nih. Ya, tenang. Ini pasangan. Ya. Tenang. Yang paling senior 45. Anak ibu? Mana suaminya? Yang ada di sini ibu 46, bagus Bu, 46. Masih sehat, 46. Mantap. 45. Saya sangat senang sekali dan merasa salut, bangga ketika ada orang sampai 45 tahun hidup bersama. Pak Sihono, itu kesaksian Pak. Itu Anda menggaungkan kenabian, memberi kesaksian bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan bahwa kesetiaan, cinta itu nyata. Ini 45 tahun. Saya pernah memberkati, waktu itu saya jadi MC. Emang saya kadang MC, kadang promo, kadang pokoknya segala macam job saya ambil lah. Bisa. Jadi ada satu romo, ibu bapaknya itu ibu bapak saya. Mereka merayakan 50 tahun perkawinan. Lalu si romo ini bilang, "Ju, nanti lo MC ya." "Oh, bukan misa." "Enggak, MC. Misa gua nanti." "Oh ya, siap. MC." Ketika saya MC, saya menanyakan ke si ibu, "Bu, apa yang membuat ibu setia 50 tahun hidup bersama Bapak?" Jawaban kita kan pasti jawabannya adalah, karena mencintai, karena enggak. Ternyata jawabannya sederhana, karena Bapak gak pernah nolak masakan saya. Dalam hati saya, ya mungkin gak enak, tetapi Bapak menjaga perasaan ibu. Ternyata bertahan 50 tahun. Pak, apa yang membuat Bapak bertahan 45 tahun? Sering diomelin. Bu, ibu, apa yang membuat bertahan 50 tahun, Bu? Sering ngomelin. Itu namanya pucuk dicinta. Jadi pas memang cocok. Satunya tempat untuk mengomel, satunya memang terus bertahan 45. Yang 17 lihat 45. Lihat nanti nasibnya. Ya, dengan mempertahankan dan memperjuangkan kesetiaan, kita sudah memberikan kesaksian hidup. Dulu tolong silent dulu Pak Manggot. Ya, ini kesaksian. Karena seringkali kita mikir menjadi nabi, pewartaan kita harus menjadi seki pewarta apa? No. Ya. Kita dengan hidup rukun, damai, masalah pasti ada. Ya Pak, 45 tahun pasti ada masalah ya Pak. 17 juga pasti ada ya Pak. Ada. Tapi bagaimana perjuangan kita memberi kesaksian untuk tetap saling setia dengan janji nikah? Masih ingat Pak? Apa janji nikahnya?
Malang dan Surabaya. Surabaya, Malang dan Untung dan Malang. Terus Kadang juga. sehat dan sakit. Terus Dedek, siang dan malam. Pagi mah enggak, siang malam aja. Lalu saya mau mengasihi engkau sampai kapan? Seumur hidup, ya sampai mau berpisah. Luar biasa. Itu yang membuat Bapak bisa setia 45 tahun. Itu yang membuat 17 tahun, 36, 46, ya, didasari dengan fondasinya janji itu, sehingga menjadikan kesaksian itu. Ya. Ditambah lagi setelah ini, setelah Emmaus Journey, Anda menjadi pewarta. Kemarin saya memberikan rekoleksi kepada para katekis di Santo Andreas Kedoya, ya, Kedoya. Dari 44 saya tanya, siapa yang di sini belajar memang kuliahnya katekis? Hanya 2 orang angkat tangan. Itu pun guru agama di sekolah. Sedang yang lainnya terus siapa ini? Saya bilang, kami memang tidak kuliah katekes, tapi kami lulusan KPKS dan Emmaus Journey. Jangan keren-keren Bu, nanti ibu itu di sesi katekes. Mau Bu nanti? Hah? Siap itu siap. Jadi saya katekes. Kumaha itu ya. Udah berkobar-kobar emang redup lagi ya. Jadi bisa nanti mengambil peran sebagai nabi, menjadi pewarta, bisa nanti bentuknya dalam hal itu. Tapi pertama-tama adalah soal kesaksian hidup ya. Jadi apapun Anda dalam pekerjaan, menjadi guru misalnya, mohon maaf ya, yang paling banyak yang setia itu yang pasti guru-guru yang senior. Ada guru di sini boleh angkat tangan? Nah, Bapak udah berapa tahun mengajar Pak? 38. Setelah lulus kuliah langsung jadi guru Pak? 38. Tepuk tangan dong. Yang muda-muda ada yang jadi guru? Yang muda? 1, 2, 3. Tua apa muda sih saya? Mudanya tuh kalau mangga itu kan kalau muda mangga muda gitu ya. Ini mah disebut muda enggak. Tua sih ya kelihatan tuanya, cuman belum tua banget gitu. Ya, lihat yang senior. Testinha mais que dá segurança na família. Legal, bom. Você vai ver.
دفتراتتون رو باز کنه بنویسید. 2 علاوه 2 مساوی 5. همینطور که بنویسید تکرار کنید. 2 با 2 چند میشه؟ 5 میشه. چند میشه؟ بلندتر چند میشه؟ بلندتر چند میشه؟ بلندتر چند میشه؟ چند میشه؟ 2 با 2 5 میشه. Oke, ya. Nah, ada ini. Ya, jadi memperjuangkan kebenaran itu ya sesimpel dari video tadi. Ya. 2 tambah 2 bagus, berarti masih bertahan pada kebenaran. Kalau ada yang jawab 5, saya keluarkan. Ya, hal sederhana tapi itu kita bisa kaitkan dengan zaman sekarang ini. Rasa-rasanya kebenaran itu sesuatu yang mahal, betul, perlu perjuangan dan bahkan harus mengorbankan nyawa, ya, mengorbankan banyak hal. Tapi itu sekali lagi panggilan kita menjadi paling banyak panggilan dasar kita menjadi seorang nabi. Ya. Yang kedua adalah sebagai imam. Umat Allah diajak untuk terus berpartisipasi dalam kehidupan sakramen dan liturgi, terutama Ekaristi dan sakramen tobat. Dan umat Allah juga dapat turut serta dalam tugasnya sebagai imam dengan hidup kudus, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sama atas dasar kasih terhadap Allah. Jadi tugas atau panggilan sebagai imam, panggilan dasar sebagai imam, tugas misi keselamatan Kristus sebagai imam, bukan hanya tugas kami para imam ini, tapi Anda semua juga yang sudah dibaptis sama panggilannya. Caranya dengan ini, turut serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan liturgi, sakramen tobat dan Ekaristi. Semoga di sini saya yakin kalau Emmaus Journey mungkin tidak ada orang yang tipenya seperti ini ya. Saya pernah memberikan sakramen tobat di katedral. Jadi katedral juga aneh-aneh ya. Katedral Bandung tapi ini ya. Bandung. Saya nggak berani di Jakarta soalnya ini. Katedral Bandung mengadakan bahwa tahun jubileum Katedral Bandung akan mengadakan pengakuan dosa 24 jam. Ya, 24 jam. Jadi selama setiap 4 jam kalau nggak salah 4 jam itu ada pengakuan dari setiap pastor ganti-ganti 4 jam. Lalu muncullah list jam-jamnya. Saya itu telat buka grup karena mengisi retret waktu itu. Pas saya buka grup, sisa 1 slot, jam 1 subuh sampai jam 4. Lalu hanya nama saya yang belum ngisi itu. Itu kan memang menjurus supaya lulus di situ, gitu ya. Akhirnya saya ngisi. Karena saya berpikir begini, jam 1 sampai jam 4 subuh mana ada sih orang ngaku dosa. Betul? Ya. Itu kan jam-jam enak ketika kita tidur, istirahat. Maka saya santai aja. Para pastor yang lain, mereka ada jam 10, ada yang jam 8. Wah, umatnya banyak tuh jam segitu. Saya tenang-tenang aja. Jam 12 malam dari Prasasti saya berangkat ke katedral. Tenang aja karena santailah, kan 4 orang juga imamnya. Pas nyampe katedral kok parkirannya penuh. Saya masih positif. Oh mungkin nitip kali dari sebelah. Nitip, mungkin. Pas saya nyampe gereja, loh kok penuh. Jam 1 kurang tuh, penuh. Mereka udah beres kali, tinggal doa terus pulang. Ternyata tidak. Kami berempat, para pastornya, dan itu full, satu katedral itu full orang jam 1 subuh itu. Yang 1 orang subuh, 1 subuh. Lalu saya tuh mikir, kok penuh ya? Mungkin orang-orang berpikiran jam 1 sampai jam 4 siapa sih yang mau berdosa?
Nah, yang berpikiran sama seperti ini banyak. Ketemulah mereka di gereja. Dan ketemulah dengan saya yang sepemikiran, siapa sih ngaku dosa jam segini? Penuh. Ya. Dan itu kan bagi saya 5 tahun jadi imam yang paling berat adalah pengakuan dosa. Berat, karena kita harus pasang telinga mendengarkan dan memberikan absolusi sesuai dengan dosa-dosanya. Ibarat kayak dokter mah, diagnosisnya apa, resepnya harus apa obatnya. Bayangin jam 1 subuh ibu dengerin orang ngomong. Dan puji Tuhan, di antara jam 1 sampai jam 4 subuh itu adalah orang-orang yang mulai kembali ke gereja. Miris rasanya ketika ada, mohon maaf, ada ibu-ibu sudah senior lah, gak sepuh banget senior, mengatakan terakhir kapan melakukan dosa setelah komuni, pas mau komuni pertama. Sebelah ibu itu sudah dewasa, enggak, waktu kecil komuni pertama ibu. Saya dulu komuni pertama kelas 4 atau kelas 5 SD. Ya itulah pastor. Astaga, saya bilang, selama ini ibu Katolik. Katolik? Ya Tuhan. Tapi puji syukurnya adalah mau kembali di tahun kemarin jubilium itu, mau kembali pengakuan dosa. Jadi setelah itu saya kasih tahu bahwa Bu, gereja itu menyediakan ini wadah untuk kita berjumpa untuk mengaku dosa kepada Tuhan. Ini ada sarananya. Ya Romo, terima kasih sudah disadarkan di tahun jubilium ini. Bayangkan puluhan tahun berarti, ya. Ini ada pengakuan dosa, ada ekaristi untuk mewadahi kita, memfasilitasi kita, panggilan kita sebagai imam ini, supaya ini hidup kudus ini. Jadi jangan dibayangkan, yang hidup kudus mah pasti para pastor, biarawan, biarawati pasti kudus. No, tidak selalu. Tetapi itu sebagai salah satu cara, jalannya untuk kita mencapai kekudusan bersama. Maka hidup keluarga pun itu adalah salah satu cara Anda mencapai kudusan. Nah, dari 45 tahun. Ini kan cara-cara untuk mencapai kekudusan. Bahwa cinta, bahwa hidup keluarga itu bukan hanya soal seksual. Tapi bagaimana bisa ngobrol, bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah dua kepala yang jadi satu ini kan kenyataannya susah juga. Tapi Anda tetap setia, berani berkorban, berani mengalah. Makanya suami kalau sudah 40 tahun lebih pernikahan tuh biasanya lebih pendiam. Ya. 17 tahun Bapak lebih pendiam sekarang. Pendiam ya sekarang ya, karena harus menyediakan telinga untuk mencukupi kebutuhan perempuan 15.000 kata setiap hari. Makanya kenapa laki-laki itu tidak bercerita? Lebih banyaknya diam, tiba-tiba mancing, tiba-tiba sepedaan. Itu salah satu cara untuk mengeluarkan sampah yang menumpuk di sini. Ya. Nah, saya bayangkan orang yang buset puluhan tahun baru pengakuan dosa lagi. Terus selama ini kemana? Mungkin ke gereja iya, tapi apakah orang itu merasa ada sesuatu yang relasi yang hampa, mungkin kosong? Saya nggak ngerti. Maka dia terpanggil lagi untuk bisa mengaku dosa. Setahun mengaku dosa berapa kali? Minimal 1. 5 perintah gereja ada itu. Berapa? Minimal sekali setahun mengaku dosa itu. Gak usah tiap minggu juga, gak usah. Itu bukan hidup kudus namanya. Itu nyusahin pasturnya. Itu kalau udah akut penyakitnya kan gitu. Dan jangan GR ya, jangan GR kalau ngaku dosa ke pasturnya itu. Aduh, saya takut nanti pasturnya tahu saya, jangan GR. Ya. Satu orang selesai ngaku dosa, lupa.
Karena saya harus mengosongkan lagi untuk orang yang baru nih. Ya. Jadi jangan GR, saya mencari romonya yang nggak kenal. Jangan GR, nggak akan ada yang ingat dosa Anda. Buat apa kami ingat dosa juga? Stres saya, ya ada. Nah, kalau di paroki triknya cari romonya yang sudah senior yang udah agak muda. Atau Anda sedang main ke paroki lain, oh ada romonya agak muda nih, lakuan ya. Kalau Anda saat ini dosanya berat, malu mengaku dosa, tipsnya cari yang udah agak erotik Anda. Supaya Anda sungguh-sungguh tuh, mau nangis, mau dosanya apa, nah datang ke situ. Yang kayak saya ini nggak laku, apalagi anak muda menghindar semuanya. GR saya bilang, mana ada, saya ingat dosa-dosanya, ya, GR, ya. Jadi kebanyakan orang alasannya nggak mau dosa romo karena kenal romonya ini GR, ya. Siapa yang mau ingat dosa-dosa itu? Apalagi saya sampai jam 4 subuh, bukan ada yang ingat dosa. Saya terakhir itu udah energi itu udah habis, udah begini saya ngasih pengakuan. Ada kopi gudeg sampai 3 habis tuh, karena memang berat sekali, berat di jam-jam 3 apalagi itu jam-jam Yesus doa apa jam 3 nya? Doa tombak itu kayak tombak bener saya tuh, menderita betul. Ya. Jadi ketika kita mau terbuka untuk datang kepada Allah, mengaku dosa, ini salah satu bagaimana kita memperjuangkan kekudusan. Dan Ekaristi nanti ada tambahannya di sesi selanjutnya. Kenapa Ekaristi itu begitu penting? Satu video ini tentang Ekaristi. Kenapa nggak mau? Kalau Anda sungguh-sungguh mengikuti Ekaristi, berdoalah Anda mengalami ini. Ya. Ini yang sebenarnya terjadi dalam Ekaristi. The Gospel of the Lord.
so with the angels and all the saints, declare your glory. As with one voice we acclaim, the body and blood of our Lord Jesus Christ. He took bread and giving thanks broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." Ya, tuh kira-kira dalam misa berdoa kita bisa menyaksikan hal ini. Tapi seringkali dalam misa ada banyak yang mendistrak. Kita dari rumah sudah serius, datang misa ada yang sampai ngobrol, fokusnya ke yang ngobrol. Di setiap paroki pasti ada umat seperti ini. Yang misa siapa? Romo A. Nanti aja yang selanjutnya. Betul apa benar? Nih ya, seganteng-gantengnya saya. Kalau misa, saya itu jadi saat tadi impersona Christi. Menyebalkannya Romo di paroki Anda. Ketika misa dia jadikan persona Kristi. Kristus meminjam tubuhnya itu, ya. Maka seringkali ada yang menghambat kita menjadi menyadari kita sebagai panggilan sebagai imam itu. Karena ada banyak hal yang nggak mau, romonya nyebelin, romonya ini pernah marahin saya dan sebagainya. Jadinya semakin jauh dari Ekaristi, semakin jauh dari tobat, ya, semakin jauh juga dari kekudusan. Nah, yang ketiga adalah sebagai raja. Ya. Umat Allah diajak dalam tugas pelayanan, diakonia, pelayanan pastoral, persaudaraan, komunia, dan lain-lain. Sebagai raja, raja itu berarti kita mempunyai, kalau raja pasti punya apa? Kekuasaan, punya power. Ya. Kita juga masing-masing diberi power, diberi kekuasaan, diberi anugerah, diberi berbagai talenta segala macam. Ini kekuasaan, power ini kita gunakan untuk pelayanan. Ya. Tadi sebelum misi rekoleksi ini, pagi jam 10 saya diminta untuk ngasih renungan untuk penggalangan dana.
gereja Benedictus di Padalarang. Ya inilah anak buah saya ini emang kurang ajar ya. Dia nggak bisa terus jujur aja katanya kepanitiaannya itu. Jadinya saya yang isi menggantikan Romo Eko. Itulah. Yang datang itu mungkin ada sekitar hampir 100 orang. Ini pokoknya 9 naga, 9 cacing keluar semua di situ. 100 orang itu di Bandung itu. Karena memang kita mengundang orang-orang udah tahu tujuannya orang ini harus menyumbang gitu. Cuman harus disulut dulu supaya orang ini mau menyumbang. Nah yang diundangnya saya. Bingung saya gimana caranya ya. Lalu diperparah, rupanya datang juga Monsinyur Anton Uskup Bandung ini dengan kuriannya duduk paling depan. Matilah saya. Ini gara-gara angkatannya nih saya jadi korban saya bersedia. Akhirnya pokoknya dah bodo amat lah gitu karena saya yang mau diminta. Saya berbicara di depan orang itu. Intinya, saya bilang kepada orang yang datang bahwa Anda semua ini adalah orang-orang yang diundang dan orang-orang yang punya power luar biasa, punya kuasa. Ini yang diundang ini 9 naganya Bandung ini, ya, lebih dari ya, 100 naga berarti ya. Saya bilang gereja ini masih membutuhkan kurang 6 M lah, masih. Banyak tuh betul. Tapi saya yakin saya bilang hari ini pasti setengahnya lebih akan tertutupi. Dengan yakinnya saya ngomong gitu. Ya. Lalu setelah renungan, pokoknya intinya gunakan power apa yang kita miliki anugerah itu sebagai pelayanan, sebagai cara untuk kita berbelas kasih. Ini sebagai raja. Panitia itu udah bilang, mau ini nyampe nggak 1 M nih, percaya saja. Dalam hati saya nyampe nggak ya? Aduh, semoga terjadi mukjizat lah, saya bilang gitu ya. Akhirnya setelah saya memberi, kemudian setengah jam kemudian sambil snack, 1 jam kemudian panitia mengumumkan, sementara dana yang terkumpul dari ruangan ini tiba-tiba muncul 2,8 M. Itu baru 1 sesi 2,8 M. Saya bilang Monsinyur, saya 2 sesi lagi biar 6 M ya. Silakan mau lah. Makanya bayar Monsinyur, saya bilang ya. Lalu kami lanjutkan sambil tur untuk karena belum selesai gerejanya, sambil tur keliling. Tiba-tiba panitia setengah jam kemudian mengumumkan 3,5 M. Wih, luar biasa. Saya nggak tahu nih, masih nunggu kabar nih sekarang. Udah berapa tuh? Dari target 6 M nyampe setengahnya lebih. Ya. Ternyata saya tuh bingung. Orang-orang cuma sedikit. Ini lebih banyak dari orang yang tadi. Serius. Gak tahu nih setelah ini berapa M saya dapat nih. Menangis saya merenung nanti ya. Ya. Jadi saya berusaha bilang bahwa Anda terpanggil menjadi raja, punya kuasa, punya power. Mari gunakan untuk peduli, untuk membantu yang lain. Dan tadi puji Tuhan terkumpulan 3,5 M. Ya. Sisanya pikirin sendiri saya bilang ya. Lalu saya kabarin Romo Eko lagi lupa. Bos, dapat 3,5 M. Dul, dia bilang. Gua kemarin ada apa namanya? Pakai PKK, terus ada acara apa? Gua nggak nyampe segitu. Saya bilang, siapa dulu yang ngasih renungannya? Terus dia bilang dengan, nah makanya gua percaya sama lu. Nah, gitu kan. Itu salah saya, nanti besok juru saya lagi deh. Nah ini, kita punya power, kita punya anugerah, punya rahmat, punya kuasa. Mari kita gunakan untuk pelayanan, untuk membantu satu sama lain, persaudaraan. Seringkali kita menggunakan power kita bukan untuk itu. Nah, kita panggil sebagai rajanya ini bukan untuk berkuasa dalam hal yang lain, tapi untuk pelayanan. Ini satu video, ini Dr. Lee
R.A. Lee Darmawan ya, kalau nggak salah, Dr. Sian ya, kita lihat. Dr. Lee ini pasti bukan orang miskin ya, dia punya powernya materi, dia dokter spesialis juga, tapi dia bagaimana menggunakan powernya untuk membantu orang-orang di pedalaman supaya terjangkau kesehatannya. Mengapa harus ada rumah sakit apung di Indonesia? Suatu kenyataan bahwa distribusi dokter-dokter di Indonesia itu sangat lincah. Kehadiran dokter bisa dapat masyarakat untuk mengatasi kekosongan ini. Kita Share berupaya memadankan sebuah sistem pelayanan yang mobile. Rumah Sakit Apung atau Floating Hospital adalah salah satu program sosial atau yayasan dokter peduli. Program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang sejahtera di pulau terpencil di Indonesia, di mana pulau-pulau ini sulit untuk mendapatkan pelayanan medis karena kendala geografis dan finansial. Bagaimana cara menolong orang-orang yang demikian yang berada di tempat jauh? Lahirlah ide menjemput bola dengan membuat sebuah rumah sakit di atas sebuah kapal untuk menjangkau mereka-mereka yang tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pelayanan medis. Kapal ini adalah sebuah kapal barang yang panjangnya 23,5 meter dan lebarnya 6,5 meter yang kami rombak menjadi sebuah rumah sakit seperti layaknya sebuah rumah sakit di atas darat. Ini adalah ruang kerja kami, di mana kami di samping kerja minor juga bisa melakukan kerja mayor. Kami juga punya alat untuk melakukan pemeriksaan X-ray atau ronsen. Kami ada laboratorium kecil, kami ada alat EKG pemeriksaan jantung, dan juga ada USG untuk pemeriksaan di perut, misalnya pada bedah. Walaupun ini sebuah rumah sakit di atas sebuah kapal yang sangat kecil, kami bisa berfungsi dan bisa mengatasi sebagian kebutuhan yang dirasakan masyarakat mereka yang berada di pulau-pulau terluar di Indonesia juga. Ya, itu salah satu contohnya menggunakan kekuasaan atau power sebagai raja untuk itu. Tidak harus setelah Emmaus ini kita beli kapal, tidak. Tapi mungkin kita bisa memberikan bukan materi, mungkin kehadiran. Ya. Mungkin perutusan kita soal kehadiran misalnya. Bagaimana kita juga mungkin memberi ide. Ya. Mungkin yang senior 45 tahun, cuma ya, berikan nasihat kepada pasangan yang muda. Itu kita punya sesuatu, punya kuasa yang bisa kita share, kita bagikan untuk pelayanan. Oke, itu 3. Apa ini tuh? Oh ya, makanya bahasa Inggris supaya everyone is called to be holy. Setiap orang kita terpanggil kepada kekudusan. Setiap orang, berarti kita semua ini. Don't miss the opportunity. Jangan sampai hilang kesempatan. Ya. Maka hidup ini kesempatan untuk kita menempuh kekudusan dengan jalan hidup masing-masing. Apa ini bahasa Inggris? Oh, belum gua hapus. Nah, bagaimana kita bisa hidup kudus? Pertama-tama adalah mengikuti perintah Allah. Pertama-tama kitab suci mengajarkan pada kita bahwa untuk hidup kudus kita mengikuti perintah Allah, sebab perintah Allah itu kudus. Dalam Roma 7 ayat 12, perintah itu kudus, benar dan baik. Ya. Pertama-tama saya mau hidup kudus. Caranya gimana? Ya ini, ikut perintah Allah. Tadi di awal saya tanya, sekarang saya tanya lagi. Siapa yang sudah baptis angkat tangan?
Angkat tangan yang tinggi, kita bangga sudah dibaptis. Good. Siapa yang di sini pengikut Kristus, angkat tangan yang tinggi, ya. Good. Kameramen enggak angkat tangan. Ya. 100%? Katolik. Saya tanya lagi, 100%? Katolik. Good. Bagus, kompak semuanya. Sekarang saya tanya, apakah sudah bisa menyangkal diri? Angkat tangan. Saya ulangi pertanyaannya, apakah sudah bisa menyangkal diri? Angkat tangan. Ya, mulai bersungut-sungut semuanya, oke? Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah sudah bisa memikul salib? Angkat tangan. Makin bersungut-sungut. Ingat Bapak Ibu, apa yang saya katakan syarat mengikuti Yesus? Barang siapa mau mengikuti aku, ia harus pertama-tama menyangkal diri, lalu memikul salib, dan kemudian mengikuti aku. Jangan ditukar ya. Kita lompat-lompat. Yang penting kita ikut perintah Tuhan. Lupa menyangkal diri dan memanggul salib. Kadang kita mau enaknya aja, ya, nggak mau enaknya. Ya. Seringkali lupa kita pada mengikuti Yesus tuh harus langsung mengikuti ajarannya. Iya, pertama-tama bisa nggak kita menyangkal diri dulu? Berani nggak kita memikul salib? Barulah mengikuti Dia. Maka ini terlihat sederhana tapi sesuatu yang sulit. Karena soal menyangkal diri adalah gini. Kadang kalau ada sesuatu yang hebat, kita manusia merasa berbangga diri. Hebat, wah, good. Tadi aja Monsieur Anton salam ke saya. Oh, jujur luar biasa hebat. Bukan saya Monsieur, tapi di atas yang hebat. Bukan saya hebat, tapi Monsinyur sebagai dosen saya di SUSU lebih hebat. Tidak. Allah di surga yang hebat. Setuju Monsinyur. Gitu ya. Karena seringkali kita jatuh pada kehebatan kita sebagai manusia. Kita lupa. Ya, kita lupa siapa yang menjadikan kita seperti sekarang ini. Penyangkalan diri itu gini contohnya. Petrus itu pekerjaannya sebagai apa? Nelayan. Nelayan berarti kita bayangkan Petrus itu dari kecil mainnya di laut, nelayan. Udah pro dia, sudah hafal. Kalau ada tandanya begini, cuacanya begini. Kalau kesini pasti arahnya ke sini dan sebagainya. Nelayan yang handal. Gini penyangkalan diri itu. Dia sebagai nelayan yang handal, seharian gak dapat ikan. Tiba-tiba muncul Yesus, seorang tukang kayu. Ini bukan yang di Solo, Yesus tukang kayu, anak tukang kayu. Ya. Lalu Yesus mengatakan, sob, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Kira-kira kalau ada di posisi Petrus, kira-kira bakal nyepelin Yesus enggak? Kira-kira. Saya dari kecil nolak, udah ya, so tahu, betul. Karena kecenderungan kita manusia, lu siapa? Lu tukang kayu mana tahu di mana letaknya ikan, di mana ada posisi ikan. Kalau Petrus waktu itu dia keras hati dan tidak mendengarkan Yesus, tidak akan terjadi mukjizat ikan yang begitu banyak itu. Maka Petrus menyangkal dirinya sebagai seorang nelayan yang hebat dan mau dengan rendah hati mendengarkan Yesus, terjadilah mukjizat. Penyangkalan diri juga terjadi, yang paling puncaknya adalah Yesus sebagai putra Allah, dia menyangkal diri dan menjadi sama seperti kita manusia. Nah, kalau mau jadi pengikut Yesus 100%, bisakah kita dulu belajar menyangkal diri? Setelah menyangkal diri, maukah dan mampukah
bisakah kita memikul salib hidup kita masing-masing? Pak Sihono sudah memikul 46 tahun salibnya. Begitupun ibu, lebih berat ya bu, 46 tahun salibnya. Nah, 45 tahun ya Pak ya, 45 tahun. Belum lagi memikul berbagai salib yang terjadi dalam kehidupan. Nah ini pertama-tama, mari sebagai mau hidup kudus berarti kita mau mengikuti apa yang menjadi perintah Allah. Yang tertulis dalam 10 perintah Allah itu berkaitan dengan relasi kita dengan Tuhan juga dengan sesama ya. Dirangkum dalam 10 perintah Allah itu. Kalau pengakuan dosa ada, ini biasanya anak-anak SD ya. Dosanya template. Kayak cepet kalau pengakuan dosa SD itu SMP cepet. Kan dosanya sama. Kayaknya bikinnya bareng-bareng, urutannya sama gitu ya. Template. Yang paling kurang ajar sih, ini yang saya ingat ya, ada satu anak mengatakan, apa dosamu? Melanggar 10 perintah Allah. Anjir, ngeri, berjinah segala macam mas. Karena ada 10 perintah Allah. Orang mau dosa saya dan melanggar 10 perintah Allah, luar biasa. Ya. Perintah ini mencakup kita hidup dalam iman, harapan, dan kasih. Kalau Anda beriman, pasti Anda punya harapan. Kalau Anda beriman dan punya harapan, pasti melakukan segala sesuatunya dalam kasih. Maka terutama perintah mengasihi Allah di atas segalanya dan mengasihi sesama. Ya. Dengan cara ini kita dapat menjadi kudus dan tak bercela di hadapan Tuhan. Jadi setiap hari ke gereja berdoa tidak menjamin Anda hidup kudus, tapi mungkin menjamin dihafal oleh pastor. Itu hanya itu. Percuma kalau tiap hari ke gereja kita doa, tetapi pulang tidak mencerminkan apa yang didoakan, tidak mencerminkan sikap kita di gereja. Ya. Mengasihi Allah tapi lupa mengasihi sesama. Atau kita juga dengan sesama aman, tetapi dengan Allah relasinya kurang dekat, atau lupa ke gereja. Kalau Natal Paskah aja. Yang paling parah napas nikmat. Natal Paskah nikah mati. Ya. Napas nikmat. Ya. Maka kita juga harus berjuang untuk selalu rendah hati dan lemah lembut, sabar dalam menanggung segala sesuatu yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Kalau Anda mengikuti perintah Allah, Anda mau rendah hati, menyangkal diri, mau memikul salibnya, maka Anda teruslah belajar rendah hati dan lemah lembut. Ya. Belajar bersabar. Seringkali kan kita manusia, kalau ada sesuatu, wah Tuhan benci terhadap saya. Tuhan kenapa sih kok gak senang? Kok saya diberi penyakit, diberi penderitaan seperti ini? Ini bukan kelemah lembutan, ini bukan kerendah hatian. Mengikuti perintah Allah berarti kita mau menjalani berbagai proses yang kadang tidak mudah. Ya, bukan kadang, sering tidak mudah. Yang pertama. Yang kedua, menanggalkan usia lama. Untuk hidup kudus kita perlu menanggalkan diri kita yang lama, berikut dengan segala dosa dan kebiasaan negatif, untuk hidup sebagai manusia baru di dalam Roh Kudus dan hidup dalam rasa hormat pada Tuhan. Anda kalau pengakuan dosa masih ingat doa tobatnya, kalimat terakhir, dengan pertolongan rahmat Tuhan sedang perbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Apa yang terjadi? Amin, puji Tuhan. Seringkali hanya kata-kata. Makanya setelah pengakuan tidak ada jaminan bahwa Anda tidak berbuat dosa lagi. Ya. Maka caranya adalah bagaimana kita berani menanggalkan manusia lama, menanggalkan kebiasaan buruk, hal-hal negatif yang perlahan-lahan merusak diri kita.
Meninggalkan manusia lama adalah konsekuensi dari pembaptisan kita. Salah satu efek dari pembaptisan kita adalah kita lahir baru, kita dihapuskan dari dosa asal, ya. Sudah dihapuskan, jangan ditambah yang lain lagi yang lebih parah, ya. Konsekuensi sebagai orang yang dibaptis adalah meninggalkan manusia lama kita. Keinginan hidup kudus ini mengarahkan kita pada hal surgawi yang sifatnya kekal, bukan pada hal dunia yang sifatnya sementara. Maka dengan panggilan dasar kita dan panggilan pada kekudusan, kita mau menanggalkan manusia lama kita, ya, hidup baru dalam roh. Yang ketiga adalah meniru Allah. Saya baca di buku itu ada tulisan dari siapa? Thomas A. Kempis, ya, Imitatio Christi, ya. Bagaimana kita semakin serupa, ya, meniru Allah, ya. Perlu selalu berusaha untuk meniru Allah yang kudus dan sempurna melalui teladan Kristus untuk kita terapkan dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan kita, ya. Jadi pikiran, perbuatan harus sejalan. Jangan sampai apa yang dipikirkan dan apa yang diperbuat ini menjadi beda. Rasul Yohanes menyebut ada 3 godaan utama dalam hidup dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, yang menyebabkan orang jatuh dalam dosa seksual, mengejar kekayaan, dan menjadi sombong. Kami khususnya menghidupi 3 kaul ini. Ini untuk kontra atau melawan atau kontra azere, ya, untuk melawan berbagai 3 godaan utama ini, ya. Kan para pastor keluar juga pasti tidak jauh dari 3 godaan ini. Harta, tahta, Raisa. Ya. Kalau sudah kena soal harta, pasti akan bersangkutan dengan Raisa dan tahta ini. Kalau soal kenanya tahta atau jabatan, pasti akan berkaitan dengan harta dan Raisa ini. Kalau kenanya Raisa, nah pasti akan bersangkutan dengan 2 hal yang lain. Maka 3 godaan ini akan saling berkaitan. Raiso. Sorry ya, saya bukan nggak laku masuk jadi pastor itu, ya. Bukan Raiso saya, ya, tapi saya memilih, ya. Jadi ada 3 kaul, ya. Kesucian, kemiskinan, ketaatan yang bertentangan dengan ketiga pola hidup dunia tersebut. Ini bisa kita lakukan juga sebagai pengikut Kristus. Seperti yang tadi saya bilang, kesucian. Hidup perkawinan itu bukan soal seksual. Apa bedanya kita dengan hewan kalau begitu? Ya. Makanya di Katolik perkawinan menjadi sebuah sakramen karena itu sebagai tanda dan sarana kehadiran Kristus yang nyata. Bukan setahun 2 tahun jadi anak kacau, bisa cerai, nikah lagi dan sebagainya. No. Kesucian perkawinan Katolik sangat dijaga. Maka bersyukurlah Anda yang sekarang ini masih berjuang selalu untuk kesucian pernikahan Anda. Saya juga berjuang menjaga kesucian janji imamat saya. Kemiskinan bukan berarti Anda harus setelah pulang dari Emmaus ini saya akan jual harta saya semua. Sok aja, saya sumbangkan untuk ordo salib suci. Oh bagus, silahkan itu. Miskin di sini bukan gak punya apa-apa, tapi bagaimana hidup kita sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan. Orang miskin kan selalu bergantung pada orang lain. Nah, kita selalu bergantung pada Tuhan. Hidup sederhana, ya. Dan ketaatan, obedience ini juga penting, ya. Yang keempat, yang keempat. Ini ada dari Santo Franciscus de
Sales bahasanya ya. Karena sales majuan lah. Vales. 5 menit lagi ya, 7 menit lagi. Oke. Sales. Perantau Prancis sudah sales. Sales. Sales ya. Sales. Dah, damai. Sales. Perantau Prancis sudah sales. Ya. Hidup kudus diawali dengan pertobatan. Kalau kita mau menempuh panggilan menuju kekudusan, kita awali dengan pertobatan. Setelah ini ada pengakuan dosa, Mas Jernih? Makan. Gak ada. Udah, kalau malah nanti Natal ya. Oke. Dirapel nanti Natal ya. Oke. Diawali dengan pertobatan, tapi yang paling penting adalah pertobatan hati. Ya. Dan pemurnian suara hati. Sekarang ini banyak sekali yang membuat suara hati kita ini berisik. Ada banyak hal yang membuat mungkin pikiran kita, hati kita berisik dengan berbagai hal. Ada banyak pilihan, ada banyak keputusan dan sebagainya. Mari kita murnikan kembali suara hati kita. Pemurnian suara hati, hidup doa. Saya baca, nggak baca juga sih, 4 buku itu ya. Mas Jernih, ya, terima kasih, saya tidak membaca, hanya cek aja halamannya utuh nggak lengkap gitu ya. Bagus, lengkap semua. Itu ada apa namanya, semacam lembar kerjanya ya, harus Anda isi ya. Saya pernah ikut Priskat, Pries Jati Katolik, tapi saya nggak mau di Bandung.